kalangan muslim itu yang paling berbahaya musuh kita hari ini. Makanya kalau kita tinjau hari ini musuhnya umat muslim itu, musuhnya umat muslim yang paling berat itu bukan Amerika Israel saja. Tapi musuh kita yang paling berat itu adalah yang ada dalam diri kita. Karena orang munafik itu paling banyak dalam tubuh kita sekarang. Kita ambil contoh sederhana. Apakah dalam semua orang yang dalam masjid ini wajahnya sama? Sama wajahnya. Wajah beriman kepada Allah di dalam masjid. Tapi kita tidak tahu di luar masjid. Sama nggak wajahnya? Itu yang dimaksud. Maka kita berdoa kepada Allah yang berada di dalam ini husnul khatimah. Insya Allah. Semua baik. Nah yang kedua, orang munafik dari kalangan orang-orang kafir. Seperti yang dikatakan Israel dan orang-orang. Nah yang paling nampak munafik hari ini di dunia bukan Israel dan Amerika. Inggris dan Perancis. Hati-hati. Inggris otak daripada kerusakan di muka bumi ini Inggris. Karena yang pertama kali melakukan fitnah munafik itu dari kalangan kafir itu adalah Inggris. Dia yang melakukan propaganda dunia termasuk Islam. Jadi ketika perang dunia pertama, Inggris itu melakukan propaganda besar. Pertama kepada Sharif Hussein, yang kedua kepada Ibnu Saud. Dan itu pada akhirnya apa? Pada akhirnya penyerahan Yerusalem atau Palestina, Baitul Maqdis kepada Yahudi, Israel. Itu parah Inggris itu. Jadi kalau Inggris sekarang itu mencoba mengakui Palestina, mungkin. Karena ada ketakutan politik. Nah, nanti kita lihat apakah ada penyakit orang-orang munafik itu rasa takut. Nanti kita lihat. Salah satunya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada ayat tadi. Apa maksud ayat tersebut? Ayat ini diperuntukkan siapa? Bani Israel. Oleh siapa? Allah. Karena memang karakter Bani Israel begitu. Karakter Bani Israel itu. Satu, tidak mau meninggalkan nenek moyang, agama nenek moyang. Karena takut akan kerugian. Yang kedua, takut kalau seandainya mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi mereka harus masuk. Gitu. Jadi memang begitu karakternya gitu. Bani Israel itu. Nah sekarang uniknya pengikut karakter Bani Israel itu banyak. Mengapa Allah pertunjukkan kembali karakter nifak itu? Karena memang kelak yang banyak tertipu oleh dunia adalah manusia-manusia seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asnaful Maghrurin itu, kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang tertipu karena ibadah, ada orang tertipu karena harta. Nah orang yang tertipu karena harta ini mencakup semuanya, baik muslim maupun kafir. Yang sering tertipu. Maka kata Imam Al-Ghazali itu, sebab tertipunya mereka itu bi amwalihim wa af'alihim kata dia. Wa firaqihim kata dia. Sebab tertipunya mereka itu karena harta mereka dan kelompok mereka. Dan itu ternyata disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Model daripada karakteristik jahiliyah pada masanya. Hamiyatul jahiliyah, fanatisme. Golongan. Cinta terhadap harta. Sama karakternya orang-orang jahiliyah. Dan itu yang dimiliki oleh kaum munafik gitu. Kaum munafik itu. Karakter kecintaan mereka terhadap dunia, orang munafik dari kalangan Islam itu nampak ketika perang Uhud kedua. Yang ketika perang Uhud pertama mereka menang, turun ambil harta. Yang bisikin orang munafik memang. Dan itu musuhnya baginda Nabi. Yang memang mereka ingin Nabi terbunuh. Tapi qadarullah dengan keizin Allah Nabi tidak terbunuh. Ini bayangkan. Jadi propaganda nifak munafik ini berat. Apalagi urusannya skala global sekarang itu. Kalau kita umat muslim tidak bersatu, pun kita bersatu hari ini dicari cara bagaimana memecah belahnya. Dan itu akan cari strateginya Pak. Akan dicari strategi untuk menghancurkan umat muslim dari kalangan siapa? Umat muslim itu sendiri. Bagaimana caranya? Membuat mereka menjadi manusia yang munafik. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang melakukan kerusakan? Mungkinkah orang beriman yang melakukan kerusakan? Tidak mungkin. Makanya disebutkan di sini, orang munafik yang selalu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Apapun itu. Maka sederhana bahasa nifak itu begini. Muslim dia, tapi jualan khamar dia. Muslim dia, tapi menipu dia. Itu munafik juga itu. Itu sama tuh. Jadi yang melakukan kerusakan di muka bumi ini siapa? Orang-orang yang mengaku muslim, tapi mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hati-hati. Ayat ini selaras dengan keadaan dan juga selaras dengan kondisi manusia akhir zaman. Baik, itu yang ke-18. Kemudian karakter yang ke-19 kata Dr. Ed Al-Qarni,
Tidak ada kesesuaian antara zahir dan batin. Betul. Karena izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka tampakkan keislaman tapi mereka sembunyikan kekufuran mereka, kekafiran mereka. Dan yang sekarang itu banyak. Boleh dibaca dalam kitab Al-Mu'alat misalkan. Dalam kitab Al-Wala wal Bara misalkan. Sama, itu kelihatan itu. Al-Wala wal Bara. Kemana mereka lebih dekat? Ke kafirkah atau ke muslimkah? Ke kafirkah atau ke Islamkah? Nah, untuk melihat itu paling mudah, tengok ketika kasus Palestina. Itu paling banyak. Makanya kenapa saya berani katakan orang yang masih membeli produk Israel munafik, karena mereka lebih mendorong, lebih pada mendukung kaum-kaum Israel, Yahudi. Oke, Bapak Ibu, kalau masih beli minuman barang-barang dari Yahudi, Israel, saya katakan munafik. Kenapa? Kita masih membantu mereka. Itu kalau dikaji dalam kajiannya Al-Wala wal Bara, kita sekarang ini loyalnya kepada siapa? Loh, kita tanya, sekarang negara itu loyalnya kepada mana? Di mana yang paling menguntungkan secara ekonomi? Loyal dia. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kita sekarang berharap dengan adanya perjanjian antara Afghanistan dengan Saudi Arabia, itu menjadi simbol kekuatan umat muslim untuk bersatu. Bukan justru sebaliknya. Itu penting, Pak. Karena mengkaitkan keadaan sekarang ini, memang posisinya begitu. Memang nifak semua. Yang bermain adalah kemunafikan. Kalau tidak bermain kemunafikan, mereka tidak akan bisa menghancurkan Islam. Tidak akan. Dan sekarang ini bukan saatnya perang antara muslim dengan muslim. Perang yang sesungguhnya itu antara kafir dengan muslim. Yahudi, muslim. Kita tak berperang dengan Nasrani. Kita tak berperang dengan Buddha. Kita tak berperang dengan Hindu. Kita berperang dengan Yahudi. Itu yang paling penting, Pak. Loh, di tengah umat muslim justru ada umat muslim yang loyal kepada Yahudi. Nah, itu masalah itu. Itu yang menjadi masalah kita sekarang. Maka ada zahir dan ada batin. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang skala kecilnya apa? Ketidaksesuaian perkataan manusia orang-orang yang muslim atau beriman dengan perbuatan dia sendiri. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, uniknya penyakit yang paling besar ditakuti oleh Nabi akan terjadi. Apa itu penyakit yang paling besar? Munculnya orang-orang yang dengan lisannya mereka bisa menghancurkan dunia dan mengajak umat ke dalam neraka. Itu nifak. Berat, Pak. Makanya Dajjal itu, pengikut Dajjal itu adalah salah satunya adalah orang-orang munafik. Nah, kalau manusia ini dipenuhi dengan orang munafik, berarti bentar lagi Dajjal datang. Selesai urusan kita. Berarti bentar lagi kiamat, Ustaz. Ya mungkin. Dan kita sebagai orang beriman wajib mengimani kemunculan Dajjal itu wajib. Beriman. Karena itu tanda akhir zaman. Salah satu tanda besar akhir zaman itu dibuka dengan munculnya Dajjal. Nah, syarat munculnya Dajjal itu kalau kehancuran dunia ini sudah nampak. Sudah tampak. Dan sekarang nampak. Kemunafikan itu jelas. Yang salah dibela, yang benar masuk penjara. Itu bagian. Bagian daripada karakteristik tanda munculnya Dajjal itu begitu memang. Yang salah dipertahankan, dibela, dijaga, yang benar masuk penjara. Karena kalau seperti itu sudah jelas itu. Makanya kita hari ini dibuat seperti orang yang tersipu dengan keadaan perkembangan dunia, tapi di balik perkembangan yang besar itu kita sedang disuruh diam. Apa maksudnya? Lo ndak usah koar-koar agama. Ini bukan urusan agama. Ini urusannya dunia. Dunia dibesarkan, agama dikerdilkan. Tujuannya apa? Membuat manusia menjadi pengikut Dajjal semua. Selesai, Pak. Bahasa sederhananya begitu. Apakah kita tak takut dengan keadaan tersebut? Oh, harusnya bagi orang beriman wajib takut, Pak. Kenapa saya katakan wajib takut? Karena kondisi kita tergantung pada amal ibadah kita dan keimanan kita. Nah, orang yang kuat iman dan kokoh tidak akan tertipu dia. Tidak akan tertipu. Tapi orang yang memiliki kepentingan, badan dia sholat, hati dia mencuri. Itu yang disebut dengan izharul Islam wa ibtalul kufri. Dia tampakkan keislamannya, dia sembunyikan kekufuran atau kekafirannya. Bahasa sederhananya bagi orang-orang, sholat dia tetap dia korupsi. Sholat dia dihalalkan yang haram. Itu sama tuh. Itu sederhana tuh, Pak. Paling sederhana aja begitu. Jadi kalau kita
Nggak pengen dikatakan munafik, harus sejalan antara lisan dengan perbuatan. Memang berat. Disitulah tujuannya kita berusaha. Makanya orang yang punya Allah itu tidak melihat hasil, Allah melihat usaha. Ada seorang yang berusaha tapi tidak dapat, tapi Allah lihat usahanya. Allah tidak lihat hasilnya, tapi Allah lihat hasil. Allah lihat bagaimana cara mengusahakannya atau berusaha. Baik. Maka antara zahir dan batin harus selaras. Maka kata Allah dalam surat Al-Munafiqun, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, maka mereka berkata, kami mengakui sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul, wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Gitu deh. Orang-orang munafik itu mesti betul-betul dusta. Jadi bahasa sederhananya, Bapak Ibu, kalau kita mengaku beriman, seharusnya lisan kita terjaga, kaki kita terjaga, mulut kita terjaga, tangan kita terjaga, mata kita terjaga. Yang paling penting di antara itu semua, hati kita terjaga. Tapi kemungkaran makin banyak, Ustaz. Iya, kemungkaran makin banyak karena diamnya orang-orang beriman. Selesai. Maka di akhir zaman itu seperti yang saya katakan kalimat terakhir tadi. Kemungkaran itu akan semakin merajalela, orang beriman akan diam. Maka di tengah posisi seperti ini, kata Gus Baha itu, merujuk kepada hadis Nabi itu, kata Nabi, orang yang paling aman, orang yang paling selamat adalah mereka yang teguh dengan pegangannya. Ada dua kemungkinan, melawan atau beruzlah. Kalau enggak, selesai kita. Makanya mohon maaf kalau kita bicaranya konteksnya seperti ini. Kok ada kemungkaran dibiasakan? Ya karena memang dibiarkan ya, karena kita memang kebiasaan kita begitu. Setiap orang melakukan mungkar ya kita diam aja. Akhirnya apa? Ya didiamkan kan? Nah, karena akibat diamnya tadi menjadilah perbuatan tersebut biasa. Oh, udah biasa, kemarin juga begitu. Begitulah tradisi-tradisi jahiliyah dulu sampai hari ini masih terjaga karena dibiasakan. Nah, nifak akan terbiasa karena dibiasakan. Selingkuh di mana-mana, mungkar di mana-mana, khamar di mana-mana, narkoba di mana-mana, tukang tipu di mana-mana, korupsi di mana-mana, semua di mana-mana. Bahkan paling parah di antara itu semua adalah mencampur adukkan semuanya dengan agama. Justru ada orang membenarkan perbuatan maksiat demi membawa nama agama. Oh, itu yang paling berbahaya. Membenarkan perbuatan demi membawa nama agama. Apa kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh? Orang-orang seperti itu nifak yang besar, kata nifakul akbar. Itu nifak yang paling besar. Baik. Lau khasha'a qalbu hadzal khasha'at al-jawarih. Seandainya hati lelaki ini khusyuk, niscaya seluruh anggota tubuhnya akan khusyuk. Kalau hati ini beriman, maka semua beriman. Kalau hati kita ini kuat, maka kita kuat. Kalau tidak kuat, hati kita tidak kuat. Makanya kenapa, mohon maaf ya, tradisi korupsi itu tradisi biasa sekarang. Ya karena memang hatinya nggak ada yang kuat semua. Ya karena tergiur itu tadi. Mungkin sholatnya kuat, tahajudnya kuat, tapi duduknya di mana? Duduknya bersama para koruptor. Ya mohon maaf, hari ini selamat, besok selamat. 1 pekan kemudian hilang keselamatannya. Begitu bahasa. Iya. Maka kata Nabi, kalau nggak sanggup ya minggir. Kalau nggak sanggup ya kita minggir. Lah ini sudah nggak sanggup kita ikut. Sudah kita tahu kita lemah iman, tapi kita tetap duduk bersama mereka, ya hancur iman kita. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, idzan antum misluhum. Innakum idzan misluhum. Sesungguhnya kalian akan menjadi seperti mereka. Karena sering duduk dengan mereka. Kita sering duduk dengan orang munafik, lama-lama kita jadi munafik. Cuma ada 2 kemungkinan. Mereka yang ikut kita atau kita yang ikut mereka. Tapi kalau tidak kuat, sebaiknya menyingkirlah. Karakter yang ke-20. Takut terhadap kejadian apapun. Karakter Bani Israel. Bani Israel paling takut, paling penakut. Bani Israel itu bani yang paling penakut. Lagak besar tapi penakut. Itulah Yahudi sekarang. Lagaknya besar tapi paling penakut. Rasa takut mereka besar. Cuma rasa takut mereka besar, rasa khawatir kita jauh lebih besar. Ini yang menjadi masalah kita sekarang. Umat muslim tahu kekuatan Islam ini besar.
Tapi mengapa lawan Yahudi yang ecek kecil ini kalah? Sederhana bahasanya, khawatir goncangan ekonomi. Selesai. Cuma itu doang ketakutannya, tidak ada yang lain. Tapi coba kalau semua negara-negara Islam itu tidak ada yang takut terhadap Israel itu. Tidak ada yang takut terhadap Amerika itu. Apa yang terjadi? Habis, Pak. Iran membombardir dalam waktu singkat aja hancur. Cuma kan karena kita kekhawatirannya tinggi. Khawatir. Nah khawatirnya itu khawatir apa? Khawatir tekanan ekonomi. Selesai. Cuma itu penyebabnya. Sekarang pertanyaannya, kalau tolak ukurnya ekonomi, berarti tolak ukurnya apa? Materi. Kalau tolak ukurnya materi, berarti tandanya apa? Hubbud dunia. Makanya wajar kalau Nabi katakan kelemahan umat muslim adalah cinta terhadap dunia. Salah satu penyebabnya hancurnya negara, salah satu penyebab hancurnya negara ini dan agama ini, yaitu karena itu tadi, hubbud dunia. Maka kata Umar bin Khattab, kalau pemimpin sudah memperkaya diri, salah satu tanda kehancuran satu negara. Salah satu tanda kehancuran satu negara itu kalau pemimpin sudah memperkaya diri. Tapi beda lagi dalam pandangannya Ibnu Khaldun. Kalau pemerintah sudah terus-terusan mengambil pajak dari rakyat, maka tanda kehancuran, kata Ibnu Khaldun. Nah itu bahayanya juga itu. Jadi susah juga kita kan, mau nggak mau kan gitu. Tapi ya begitu prosesinya. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun itu terbukti. Dan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu terbukti. Begitu keadaannya, orang akan memperkaya diri. Dan itu perkataan Nabi. Kita tidak bisa mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Tak, karena itu sudah perkataan Nabi. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengetahui keadaan. Yang kedua, memperbaiki keadaan. Yang ketiga, kita bertahan dengan keimanan kita di tengah carut marutnya dunia. Itu yang paling penting. Sehingga kita butuh keselamatan. Kalau kita tidak punya kekuatan, ya sebaiknya kita menjadi tidak masuk dalam bagian mereka. Tapi kalau kita kuat, kita berhak untuk melawan. Tapi kalau kita tak mampu dan tidak punya kekuatan, maka ada poin ketiga yang dikatakan oleh Nabi, beruzlah. Diam atau beruzlah. Uzlah itu kita mencari tempat yang lain. Baik. Takut terhadap kejadian. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Benar, orang-orang munafik itu penakut. Contohnya ketika disuruh perang, mereka nggak mau perang. Tahu Bapak Ibu, tahu kenapa alasan para orang munafik itu dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Tabuk mereka nggak mau ikut? Alasannya takut mati. Karena mereka masuk Islam bukan karena ingin mencari keridhaan Allah, bukan, karena ingin mencari kepentingan. Apa kepentingannya? Dua. Satu, bisnis, ekonomi. Yang kedua, jabatan. Lah kalau sekarang, apa bedanya orang munafik sekarang dengan dulu? Orang munafik sekarang dengan dulu bedanya tipis saja. Orang munafik sekarang lebih rakus daripada munafik dulu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sederhana ya bahasanya, tapi lumayan kan? Itu kondisi kita sekarang. Makanya ketakutan kita itu bukan hanya kepada orang kafir. Ketakutan kita adalah terhadap tubuh kita sendiri. Lisan kita mukmin, tangan kita kafir. Maka dibahasakan oleh Nabi dalam hadis itu, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Kadang malam dia beriman, pagi dia kafir, dia sudah. Pagi dia mukmin, malam dia kafir. Nah itu dia. Makanya ada doa selanjutnya itu, ada hadis yang lain berbicara, liyatuba musi'an nahar. Bertaubat dia beribadah kepada Allah di malam hari, liyatuba musi'an nahar. Kemudian kalau dia melakukan dosa di siang hari, liyatuba musi'al lail. Agar dia berdoa kepada Allah. Ketika dia berdoa di malam hari, Allah hapuskan dosa-dosa yang siang. Ketika dia berdoa di siang hari, Allah hapuskan dosa-dosa di malam hari. Baik. Nah, ketakutan. Memang orang-orang munafik ini paling penakut, paling penakut. Memang karakter mereka itu. Karakternya penakut. Makanya Nabi bilang dalam hadis yang lain, diajak berperang, tidak mau dia. Pengkhianat juga. Ada satu hadis mengatakan satu cerita dalam sejarah itu begini. Ada seorang pemuda diajak berperang, tidak mau dia, tinggal dia sendiri di rumah. Satu ketika perempuan lewat depan rumahnya, loh kok ada laki-laki nggak berperang? Ada laki-laki tapi nggak berperang. Oh, itu hina sekali. Sementara di antara semua laki-laki yang ada di Madinah itu perang, tinggal satu orang tidak berperang. Satu ketika karena dibilangin begitu, harga dirinya jatuh.
Apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah pergi dia ke belakang rumah, ambil kudanya, dia ambil pedangnya, dia berangkat berperang. Ditebasnya semua musuh-musuh tersebut. Sahabat bilang, ya Rasulullah, perhatikan Fulan bin Fulan ternyata gagah dalam berperang. Nabi dengan santai menjawab, kata Nabi, Fulan bin Fulan, kata Nabi, bukan ahlus surga, bukan laisa min ahlil jannah, bukan dari orang-orang penghuni surga, kata dia. Kaget para sahabat, tapi dia berperang sangat bagus. Kata Nabi sederhana, dia berperang bukan untuk kita. Dia berperang bukan untuk Allah. Dia berperang untuk harga diri dia. Orang munafik begitu. Itu orang munafik begitu. Nah, orang sekarang kenapa mereka mencari harta terus? Karena harga diri. Kalau miskin kami dihina, kalau kaya kami dihormati. Seolah-olah kehormatan, kemuliaan dan penghormatan itu hanya didapat karena kekayaan. Nah, yang menyebabkan dunia ini terbalik siapa? Orang-orang seperti itu. Makanya hari ini orang beriman itu biasa-biasa saja. Dulu orang kalau sudah imannya baik, mesti disegani, Pak. Guru ngaji dulu dihargai orang betul. Datang ke rumah disambut dengan baik. Sekarang kebalik, orang yang punya harta yang disambut dengan baik. Dunia begitu keadaannya, permainan. Baik, terakhir yang ke-21. Beruzur dengan dalih dusta. Nah, ini yang susah nih, Pak. Beruzur dengan dalih dusta. Sederhananya kalau kita tidak mampu menepati janji, jangan berdusta. Sampaikan, misal, hadir dalam satu undangan, hukumnya wajib. Bapak Ibu diundang oleh tetangga. Meskipun jauh, jarak rumahnya agak lumayan lah gitu. Dari sini mungkin ke mall, diundang. Dan datang ke rumah. Apa hukum datang dalam undangan tersebut? Wajib. Hukumnya wajib. Jika ada uzur. Bapak Ibu pura-pura bilang, maaf saya nggak bisa datang. Nelpon nih nggak bisa datang. Anak sakit, padahal anaknya sehat. Ada dua hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Satu, Allah akan datangkan penyakit baik itu kepada anak atau kepada yang lain. Yang kedua, dapat dustanya, dosa. Yang ketiga, dosa tidak datang dalam undangan. Nah, yang dikatakan nifak itu yang mana? Dusta dalam janji. Itu dusta. Kalau tidak punya, kalau memang kita tidak mau datang, ya selesaikan dengan cara yang baik, sampaikan. Bagaimana caranya? Ya pakai gaya-gaya yang baik. Dan itu dibenarkan, benar, tidak ada masalah. Cuma kita sekarang ini terlalu mudah mengingkari janji. Nah, salah satu karakter orang munafik hari ini, suka berjanji, suka mengingkari. Suka bersumpah, suka mengingkari. Suka mencari amanah, suka mengkhianati. Tiga-tiganya itu. Jadi kalau ada orang yang suka dengan amanah, mesti orang itu pengkhianat. Kalau ada orang suka bersumpah, mesti suka mengingkari. Kalau ada orang suka berjanji, mesti suka mengingkari. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tiga ini harus dipahami baik-baik. Kalau ada orang suka dengan amanah, mesti pengkhianat dia. Mesti pengkhianat. Kalau orang suka dengan janji, maka mesti dia pengingkar janji. Kalau lisan seseorang mudah bersumpah, mesti dia suka mengkhianati sumpah. Dosanya banyak gitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai kita pada nomor 21. InsyaAllah jika Allah takdirkan kita ketemu, kita akan ketemu lagi. Kita bahas di pertemuan selanjutnya yang ke-22 sampai yang selanjutnya. Mudah-mudahan bisa segera selesai 30 tanda orang-orang munafik dan kita terlepas dari manusia-manusia munafik. Salah satu karakter atau ciri biar terlepas dari kemunafikan itu, kata para ulama, itu orang yang suka sholat 5 waktu di masjid khusus bagi laki-laki selama 40 hari terlepas dari kemunafikan. Tapi ingat, setannya naik tingkat. Dari setan jadi iblis kan begitu. Nah, jadi mesti ujiannya lebih berat. Nggak mungkin manusia hidup tanpa ujian. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.